Penggunaan atau fungsi simple present. Penggunaan simple present yang pertama untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau daily activity, menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang berulang-ulang. Contoh kalimatnya, I go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Nah, untuk kebiasaan yang berulang-ulang kebanyakan kita pakai si adverb of frequency. Nah, seperti halnya waktu every, kata setiap, terus selalu, jarang, sering, itu untuk menyatakan daily activity juga bisa. Selanjutnya, untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran umum atau fakta yang tak terbantahkan. Contoh, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Ya, mendidih pada suhu tersebut ya mendidih, memang benar. Faktanya ya seperti itu. Contoh yang kedua, the sun rises from the east and sets in the west. Nah, matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Ya memang terbitnya dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Itu sudah kenyataan umum. Yang ketiga, untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang, biasanya menggunakan adverb of frequency seperti always, never, sometimes, often, seldom, dan lain sebagainya. Sebenarnya poin ketiga ini mirip dengan poin yang pertama, menyatakan kegiatan sehari-hari. Biasanya hanya saja yang ini itu untuk kebiasaannya saja, untuk lebih menekankan ke kebiasaan. Kalau yang pertama kan untuk dailynya, ya kegiatannya yang kita tekankan. Nah, contoh, my father wakes up at 5 AM every morning. Ya, kebiasaannya jam segitu bangunnya ayah saya, tapi tidak menunjukkan daily activity. Bedanya apa? Biasanya kalau daily activity bisa jadi lebih setelah pergi ke sekolah, terus ini dan lain sebagainya. Kalau yang poin ketiga ya hanya kebiasaannya, oh jam segitu ngapain sih, jam ini ngapain sih, biasanya itu ngapain sih. Nah gitu ya. Contoh yang kedua, the postman always delivers the mail on the morning. Nah, tukang pos selalu mengantarkan surat pada pagi hari. Berarti ya kebiasaannya si tukang pos mengantar surat ya pagi hari saja. Kebiasaannya, bukan di sore hari, bukan yang lainnya. I often check my assignment several times before submitting it to my teacher. Nah, saya sering memeriksa tugas saya beberapa kali sebelum menyerahkan kepada guru saya. Nah, kebiasaannya apa? Ya diperiksa dulu sebelum menyerahkan. Yang keempat, simple present juga bisa digunakan untuk stative verb atau menggunakan stative verb untuk menyatakan perasaan, feeling, indera, dan pikiran. Contoh, she loves dancing. Nah, dia suka atau cinta menari. Love itu untuk perasaan, feelingnya. Nah, verb yang menunjukkan feeling. I see tears in your eyes. Nah, saya melihat air mata di matamu. Nah, itu bisa juga. We agree with the speaker's opinion. Kami setuju dengan pendapat pembicara tersebut. Nah, pikiran, mental state. Nah, agree, kesetujuan, persetujuan. Nah, yang selanjutnya, poin yang kelima, simple present juga untuk mengungkapkan kepemilikan dan hubungan logis. Biasanya menggunakan stative verb. Nah, mirip dengan yang di atas ya, seperti has, how, have, has atau have atau had, biasanya own, belong, consist, dan lain sebagainya. Hanya saja yang di sini, yang poin kelima, khusus untuk kepemilikan dan hubungan logis. Ya, kepemilikan saja, pemilik dari si bendanya siapa.
itu. My company has 70 branches all over the world. Nah, perusahaan saya memiliki 70 cabang di seluruh dunia. Nah, cabang itu miliknya siapa sih? Miliknya perusahaan saya. They own 3 supercars. Mereka memiliki 3 supercar. Supercarnya miliknya siapa sih? Miliknya mereka, ya, kepemilikan. The laptop belongs to me. Nah, laptop itu dimiliki oleh saya atau milik saya. It consists of chocolate and cheese. Itu terdiri dari coklat dan keju. Nah, kebanyakan untuk stative verb ini kita gunakan si pola simple present. Nah, kebanyakan tidak bisa kita jadikan verb ing untuk poin yang kelima ini. Yang keenam, untuk menyampaikan pendapat dan pikiran, I think it is better if people use public transportation more often than their personal cars. Menurut saya lebih baik jika orang lebih sering menggunakan transportasi umum daripada mobil pribadi saya. Nah, itu kan menyampaikan pendapat saya sih seperti ini. Lebih baik orang menggunakan transportasi umum daripada mobil pribadi. Saya setuju that penalty should be revoked. Nah, saya setuju bahwa hukuman mati harus dicabut. Nah, pendapat sebenarnya mirip dengan poin yang keempat tadi, teman-teman. Untuk yang agree ya. Yang ketujuh, digunakan dalam kalimat instruksi atau kalimat perintah biasanya ya. Bisa juga perintah, bisa instruksi biasa. Pour some salt into the eggs and mix them well. Tuangkan garam ke dalam telur dan aduk rata. Nah, instruksi saja sih sebenarnya ya, bukan untuk perintah. You add a glass of coconut milk into a pan and then boil it. Kamu tambah segelas santan ke dalam panci, lalu rebus. You go straight ahead, then turn left. Kamu jalan lurus ke depan, lalu belok kiri. Nah, ini kan instruksi-instruksi yang menyuruh kita atau memandu kita. Nah, untuk memandu. Yang kedelapan, bisa juga digunakan untuk membuat simple statement atau kalimat pernyataan sederhana yang berlaku general, berlaku kapan saja maupun tidak general, menggunakan verb be biasanya. Contoh, I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. She is so beautiful. Dia sangat cantik. Nah, itu simple statement sebenarnya. Yang kesembilan, untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Umumnya membicarakan tentang transportasi atau event. Verb yang biasa digunakan antara lain arrive, come, leave. Contoh, the ship leave the harbor this night at 7 o'clock. Kapal meninggalkan pelabuhan malam ini jam 7. Kayaknya sih secara waktu spesifik, tapi tidak masalah kalau kita mau menggunakan si simple present. Contoh yang kedua, he arrived from Osaka at 1 p.m. Dia tiba dari Osaka jam 1 siang. The ceremony starts at 9. Upacara dimulai jam 9. Nah, bisa kita gunakan si simple present. Yang ke-10, digunakan pada kalimat pengandaian tipe 1 untuk menyatakan suatu harapan. Nah, kebanyakan kita gunakan simple present dengan simple future. Nah, tapi kita lebih fokuskan ke simple presentnya, yaitu if you meet the bad boy. Itu simple presentnya. Your parents will be angry. Nah, kita fokuskan ke if you meet the bad boy. Jika kamu bertemu dengan anak nakal itu. Nah, itu kita translate pakai simple present menggunakan verb 1. Yang kedua, I will go swimming if I have free times. Nah, saya akan pergi berenang jika ada waktu, jika saya punya waktu luang.
I have free times itu simple present translate-nya. Selanjutnya bisa juga untuk menunjukkan kemampuan, watak, dan sifat seseorang. Anna dan Ani speak English fluently. Nah, itu kan kecakapan atau kemampuan si Anna dan Ani, yaitu bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Yang ke-12, bisa juga berfungsi untuk mengutip sebuah berita, surat kabar, website, dan juga sumber berita lain. Kata kerja yang sering kali kita gunakan biasanya adalah advice atau menasehatkan, mengatakan say, mengingatkan warn. Nah, itu sering kali kita gunakan. The announcement warns us not to gather and always keep our distance. Pengumuman itu memberikan kita peringatan agar tidak berkumpul dan selalu menjaga jarak. Yang ke-13, untuk jadwal tetap. Nah, jadwal tetap hari ini jadwalnya segini, besok jam segini, besok jam segini juga. Bisa juga, atau yang ya besoknya itu jadwalnya segitu. Jadi meskipun waktunya yang akan datang, kalau itu untuk jadwal tetap ya nggak masalah, kita translate pakai simple present. Contoh, his mother arrives tomorrow. Ibunya datang besok. Our holiday starts on the 26 March. Liburan kami dimulai pada 26 Maret. Nah, itu kan jadwalnya, sudah jadwal tetap. Bisa juga yang ke-14 bersama pola future tense. She'll see you before she leaves. Dia akan menemuimu sebelum dia pergi. Sebelum dia pergi itu simple presentnya. We'll give it to her when she arrives. Kami akan memberikannya saat dia datang. When she arrives, saat dia datang itu kita translate pakai simple present. Sebenarnya mirip dengan yang pola conditional sentence tadi, teman-teman. Thanks for watching.